Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada ayat yang terakhir daripada surat Al-Buruj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ada sebuah pertanyaan besar barangkali ketika kita mengaku bahwasanya kita ini beriman kepada Al-Quran. Ketika kita ditanya, apa itu Al-Quran? Kira-kira apa yang bisa kita jawab, Pak? Al-Quran kalamullah. Ada lagi? Apa makna Al-Quran? Kitabullah. Apa? Bahasa Inggris atau bahasa Cina itu? Masya Allah, ya. Pedoman hidup. Betul semua. Tetapi barangkali kurang tepat. Ya, maksudnya kurang lengkap, bukan kurang tepat. Kurang lengkap. Ketika kita merujuk kepada kitab Ushul Tafsir, maka dijelaskan oleh banyak ulama apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai penutup para nabi. Ini Muhammadnya, bukan Al-Qurannya. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Barulah kemudian kita masuk kepada tujuan Al-Quranul Karim diturunkan untuk apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa tujuan Al-Quran diturunkan adalah fal Quranul Karim nuzila bi thalathati umur. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan karena 3 perkara. Nah, ini tujuan Al-Quran itu diturunkan, Pak. Apa itu at-ta'abbud bi tilawatihi? Adalah untuk dijadikan peribadatan kepada Allah dengan cara membacanya. Kemudian wa fahmi ma'anihi, dan kemudian memahami maknanya. Kemudian yang ketiga adalah wal amali bihi, adalah untuk mengamalkannya. Ini 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi nggak ada, Pak. Ya, di definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini nggak ada definisi untuk dijadikan jimat, pengasihan, pelet, ya, agar rizkinya lancar, agar jabatannya naik, ya, agar menang nanti calegnya, nggak ada. Benar-benar murni apa? Untuk beribadah dengan cara membacanya, memahami maknanya, dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran ini. Dan dengan 3 cara ini kita berhasil untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Ini gamblang sekali. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, yang mana ia adalah kalamullah. Ya, di pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwasanya
Ya, tiga hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, agar kita mulia dengan Al-Qur'an adalah dengan tiga hal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Apa itu? Membacanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Nah ini Pak, bukti kita beriman kepada Al-Quran, maka tiga hal ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita mengaku bahwasanya kita beriman kepada Al-Quran, tapi kita nggak mau membacanya. Ya, lebih senang scroll lihat berita politik. Mana elektabilitas yang paling tinggi, nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Ya, aduh, kalau nomor satu paling bawah nih, rasanya tuh nggak ridho gitu ya. Begitu. Terus seperti itu. Sampai-sampai Al-Quran dilupakan. Katanya kita beriman kepada Al-Quran. Nah, kalau kita sudah membaca Al-Quran, Masya Allah, satu hari satu juz, belum cukup Pak. Sampai kita memahami Al-Quran dengan baik. Ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama bagaimana caranya memahami Al-Quran dengan baik. Hadir di majelis ilmu yang benar, mempelajari tafsirnya, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran dengan benar. Yang telah ditetapkan oleh para ulama bagaimana cara yang benar, Pak. Pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, ini cara memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran dengan pemahaman sahabat Nabi. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran dengan pemahaman tabi'in. Maka inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Ya, ini metode ya mengikuti generasi salaful ummah yang telah mendapatkan jaminan yang terbaik. Siapa yang mau jaminan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, dengan inilah, melalui mereka lah kita harus bisa memahami Al-Quran. Nah, jangan sampai kemudian seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat yang sudah kadung dijadikan ulama. Apa kata mereka? Bahwasanya selama 1400 tahun kita ini salah tafsir, salah dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga apa? Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang murtad dibunuh. Dia nggak ridho, Pak. Kalau misalkan hukum Islam itu ditegakkan, dia nggak ridho. Menurut dia itu sudah nggak relevan di zaman ini. Ini yang bilang siapa? Tokoh liberal, tetangga kita. Ya, orang Indramayu. Ya, sudah nggak relevan. Salah begitu, tafsiran salah seperti itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah ya dia lebih paham daripada siapa? Dari Abdullah ibn Abbas. Ya, ahlinya dalam memahami Al-Quran. Ya, seolah-olah dia lebih paham daripada ya para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang terus menegakkan hukum-hukum Islam, ya, yang selamanya akan relevan, ya. Dibuktikan sekarang ini, Pak, di mana banyak negara di situ tidak ditegakkan hukum Islam, apa jadinya? Ya, kriminal merajalela, kejahatan merajalela. Kita lihat di Indonesia, Pak. Ya, tiap hari kalau kita lihat berita, ya, maka terjadi pembunuhan. Tiap hari, Pak. Ya, di Buser, apalagi di acara-acara kriminal. Ya, tiap hari ada lagi pembunuhan, pembegalan. Kenapa? Karena nggak takut, nggak membuat cerah. Ya, hukum selain hukum Islam itu nggak membuat cerah. Paling di penjara berapa tahun? Ya, seumur hidup 15 tahun misalkan. Di dalamnya dikasih makan, nanti belum dapat apa namanya? Remisi. Atau apa itu? Ya. Ketika 17-an, Idul Fitri dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang tadinya 15 tahun jadi apa? Jadi 10 tahun. Ya, berkurang dan berkurang. Belum lagi kalau misalkan ya, lobby-lobby, ya, oknum-oknum, ya, apa namanya? Polisi misalkan. Bisa diringankan seperti itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita dalam memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang status Al-Quran. Apakah kalamullah ataukah makhluk?
Nah, ini yang kadangkala oleh sebagian kaum muslimin itu bingung. Ya, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Maka Syekh Saleh Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya, bahkan sepakat seluruh ulama, ya bukan hanya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin ini adalah ulama sekarang. Ya, dari dulu, ya, semenjak para sahabat Nabi, kemudian masuk ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i yang konon katanya kaum muslimin di Indonesia ini, kalau ditanya apa mazhabmu, maka dia akan menjawab Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Demikian juga Imam Hanafi. Kemudian juga Imam Malik. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal rela mati, Pak. Dicambuk dengan cambukan yang sangat dahsyat berpuluh-puluh kali, bahkan beratusan kali. Kenapa? Hanya untuk mempertahankan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Imam Ahmad, Pak. Sampai-sampai beliau katakan, ya, cambukan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad itu kalau ditunjukkan kepada kuda, itu akan mati, Pak, kuda tersebut, Pak. Ya, sedangkan cambukan itu ditujukan kepada Imam Ahmad, Pak, oleh algojonya si Al-Ma'mun, begitu ya. Jadi kepada saat khalifah, ya, kekhalifahan Abbasiyah saat itu, ketika masuk ke Al-Ma'mun itu sudah terfitnah dengan fitnah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, ini nggak boleh kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau berkata, ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dia kafir. Siapa yang bilang? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dinukilkan perkataan beliau di dalam kitab Ushulus Sunnah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini siapa yang bilang? Imam Asy-Syafi'i. Sebaliknya Mu'tazilah mengatakan bahwasanya yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah kafir. Ya, ini keyakinan Mu'tazilah. Jadi kita katakan bahwasanya Mu'tazilah itu kafir atas dasar, ya, pengakuan atau klaim mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, para ulama mengatakan innal Qur'ana kalamullah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalilnya mana? Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikina, dan jika seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka fa'ajirhu, dia meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Apa tujuannya? Ya, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar kalam Allah. Begitu Pak tujuannya, agar dakwah itu sampai kepada mereka. Jadi kalau ada orang-orang kafir masuk Indonesia, ya, dalam rangka berbisnis, kita jangan risih, Pak. Ya, ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran, maka beri perlindungan kepada mereka. Ya, biarkan, berikan keamanan kepada mereka. Tujuannya apa? Agar mereka mendengarkan kalam Allah, agar sampai dakwah kepada mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, kita katakan bahwa dia, ya, tersesat daripada jalan yang lurus. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu banyak ulama di masa Imam Ahmad itu mati, Pak. Ya, meninggal, wafat rahimahumullah. Ya, kenapa? Hanya karena mempertahankan akidah tersebut bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Di antaranya adalah Muhammad bin Nuh. Ya, Muhammad Nuh, ya, rahimahullah, beliau meninggal karena apa? Mempertahankan keyakinan ini. Imam Ahmad pun secara logika, ya, harusnya meninggal. Secara logika, sebab beliau dianiaya sampai pingsan, Pak. Ya, pingsan, dianiaya lagi, ya, pingsan, dicambuk, dipukul, dicambuk. Tapi alhamdulillah beliau nggak meninggal. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalkan dalam keadaan darurat? Bolehkah kita mengatakan kalimat kufur sebagaimana dikatakan oleh Ammar bin Yasir? Ya, Ammar bin Yasir itu diancam untuk dibunuh sebagaimana kedua orang tuanya, Pak. Ya, di zaman jahiliyah, ya, di antara, ya, sahabat-sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam adalah keluarga Ammar. Ya, bapaknya Ammar dibunuh karena apa? Mempertahankan keimanan. Ibunya Ammar juga dibunuh. Maka tersisalah Ammar dalam keluarganya. Dipaksa oleh orang-orang kafir. Maka terpaksa Ammar bin Yasir ini mengucapkan kalimat kufur. Untuk apa? Untuk memuji-muji berhala. Begitu ya. Dan menghinakan Allah dan Rasulnya. Maka, ya, Ammar dalam keadaan terpaksa.
tetapi tidak batal keimanannya karena apa? Dalam kondisi darurat. Dan boleh bagi Ammar. Kenapa? Karena nggak ada pengikut. Ya, Ammar diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa karena apa? Karena nggak ada pengikut, Pak. Ya, berbeda dengan Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menganggap bahwasanya dia tidak boleh mengucapkan kalimat kufur. Kenapa? Karena beliau ini ikon. Ya, banyak sekali pengikutnya, jutaan pengikutnya. Bahkan kalau dihitung dengan kaum muslimin di seluruh dunia, bisa ratusan juta pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sehingga beliau berijtihad bahwasanya beliau haram hukumnya untuk mengucapkan kalimat kufur. Karena bahaya. Kalau seandainya beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan saat itu mati, sudah. Ya, mati ataupun hidup sudah. Maka seluruh pengikutnya akan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, hati-hati ini. Ya, balik lagi ke kita. Kita banyak nggak pengikutnya? Ya, jadi hati-hati kalau ada ketua partai, ketua umum partai misalkan, yang sekarang-sekarang lagi rame, Pak. Dia main-main. Apa dia katakan? Sekarang katanya. Ya, sekarang saking cintanya dengan Pak Prabowo, gitu ya. Banyak orang yang sholat nggak lagi kayak gini, tapi kayak gini. Dia ngerasa bangga gitu ngomongnya. Ya, nggak ada klarifikasi, nggak ada penjelasan bahwasanya ini keliru. Begitu, ini keliru. Ketawa-ketawa di atas panggung. Ketika dibacakan surat Al-Fatihah waladhdallin, nggak ada bilang amin. Ya, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum, guyon begitu. Padahal kalau memang benar adanya seperti itu adalah sebuah penyimpangan yang harus kita marah. Harusnya kita ini marah. Melihat penyimpangan seperti itu bukan malah kayak ridho seperti itu, ketawa-ketawa begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bukan berarti kita ini sensi kepada nomor 2 Pak Prabowo, enggak. Silakan kalau misalkan majelis hadirin yang majelis ini ada yang milih nomor 2, silakan. Nomor 3 silahkan. Nomor 1 silahkan, urusan masing-masing dengan Allah Ta'ala. Kalau ternyata pilihannya salah, ya buruk, mudaratnya lebih besar, ya urusannya dia dengan Allah nanti di akhirat. Tapi yang pasti, kalau kita benar-benar talabul ilmi, dalam memilih pemimpin ini nggak main-main, Pak. Sebab apa yang kita pilih ini akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Begitu. Kalau sampai akhirnya jadi pemimpin tersebut zalim, maka kita ini kena getahnya nanti di akhirat. Gitu. Jadi hati-hati, Pak. Ya, pilih ya yang sholat begitu. Jangan pilih yang nggak sholat begitu. Yang nggak sholat dipilih. Ya, dalam kitab Al-Ahkamu As-Sultaniyah, ya, itu dijelaskan bahwa syarat menjadi pemimpin itu yang paling puncak adalah al-adalah, adil. Ya, adil itu bahasa sederhananya itu takwa. Ya, takwa apa? Ini dasarnya. Bukan karena dia ini paham tentang apa namanya, tentang keamanan negeri misalkan, atau dia ini paham karena telah menjadi gubernur misalkan 2 periode misalkan, atau karena dia ini sudah berhasil memimpin ini dan itu. Enggak. Ya, kita pilih mana di antara pilihan-pilihan yang ada yang paling bertakwa. Salatnya bagaimana, ya, puasanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, begitu, dan seterusnya. Begitu. Jadi hati-hati, hadirin azani Allah wa iyyakum, untuk kita kemudian ya memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman fi lauhim mahfuz. Lauhul mahfuz adalah sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat ini, bahwa lauh itu artinya kertas, Pak, lembaran. Lauhin kataballahu azza wa jalla fihi kulla syai'in qadahu wa qadarahu. Bahwasanya Lauhul Mahfuz adalah sebuah lembaran yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis di dalamnya segala sesuatu apa yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Ya, ini. Jadi ketika yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena, ya, dan pena ini qalam.
Ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang khilaf. Nanti ada khilafiyah, ya, perbedaan pendapat antara ulama. Apakah pena ataukah ars makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya. Maka ulama berbeda pendapat. Yang berpendapat bahwasanya qalam ini adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, maka mereka berpendapat dengan sebuah hadis Nabi di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya ya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Jadi ketika qalam itu diciptakan, Allah berkata kepada qalam, "Uktub." Ya, tulislah. Kata Allah Ta'ala kepada qalam tersebut, kepada pena. Maka qalam ini bertanya, "Apa yang aku tulis, wahai Allah?" Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, "Tulislah segala sesuatu yang terjadi selamanya." Ya, akhirnya qalam itu nulis. Ya, segala sesuatu terus, ya, dan seterusnya, segala sesuatu yang terjadi. Ya, ketika apa namanya mulai ya bumi dan langit diciptakan dan seterusnya, ya, sampai nanti akhir zaman segala kejadian di atas muka bumi ini ditulis, ya. Jadi kita ini harus mengimani, Pak, takdir dengan baik. Ya, satu hal yang menyebabkan kita ini hidupnya tenang bahagia adalah ketika kita beriman dengan takdir dengan cara yang benar, begitu ya. Beriman dengan takdir dengan baik dan benar, ya. Misalkan kita susah, misalkan kita sedang sulit, misalkan kita sedang sakit, maka kita harus mengimani. Oh iya, ternyata ya segala sesuatu yang telah kita lalui, ya yang akan kita lalui, yang sedang kita rasakan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk kesulitan kita, termasuk sakitnya kita. Maka dengan demikian kita akan bersabar. Akan ridho apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan berupa sakit, berupa kesulitan, apalagi rasa senang, apalagi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun Quran ini ya tidak akan pernah berubah sampai ya akhir zaman. Sudah nggak akan ada perubahan, ya. Karena Allah lah yang menjaganya. Apa kata Allah Ta'ala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah ya yang menurunkan Al-Qur'an. Al-Dzikra ini nama lain daripada Al-Qur'an, ya. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaga Al-Qur'an. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an, Pak? Hah? Dimudahkannya Al-Qur'an untuk dihafal. Sehingga banyak hafid Quran ya bermunculan, yang mana ketika ada Quran dilencengkan, mereka akan tahu. Ya, mereka akan tahu. Ya, oh ini hurufnya berubah ini. Ya, ada yang main-main di sini. Di ayat ini misalkan hurufnya ada yang berubah. Sudah, mereka akan tahu. Ya, dan ini berusaha, Pak. Orang-orang kafir berusaha untuk mengotak-atik Al-Qur'an. Tapi seringkali diketahui oleh para penghafal Quran. Maka Masya Allah, ya. Ini di antara pertemuan Al-Qur'an itu menolong agama Allah dengan hafalannya. Ya, jadi terus Pak, dukung anak-anak kita untuk menghafal Quran, begitu ya. Jangan merasa bahwasanya Al-Quran, menghafal Quran itu nggak perlu, begitu ya. Sangat perlu, ya sangat perlu. Tapi dititipkan di pesantren yang benar. Jangan sampai kita nitip anak kita di pesantren tahfidz Quran, tapi ya pesantren yang tanda kutip, ya yang cuma jualan aja, ya apa namanya, hafidz Quran 5 bulan. Ada apa? Pesantren seperti itu. Ya, tahfidz Quran program 5 bulan, ya. Ini main-main ini, ya. Jangan tergiur dengan cepatnya hafalan, begitu. Nggak ada seperti itu, ya, nggak ada seperti itu. Memang ada, ya, pengecualian, ya. Konon katanya ada yang menghafal Quran bisa sebulan, tapi ya bisa dicek bagaimana kualitas hafalannya. Ya, saya yakin nggak mungkin, ya, saya yakin nggak mungkin, nggak kuat hafalannya seperti itu. Nah, kalau mau nitip ke ke pesantren Al-Quran, titipkan ke pesantren yang benar, ya, yang di dalamnya bukan hanya ya fokus kepada hafalan Al-Quran, tapi juga diajari akidah, ajari akhlak, ajari fikih, begitu ya. Nah, ini yang dicari, ya, paket lengkap seperti itu. Jangan sampai kita nitip kepada pesantren yang malah rusak anak kita, begitu ya. Cuman ngafal saja fokusnya. Ya, akhirnya keluar dari pesantren, nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Ya, hanya bisa membacanya, tapi tidak bisa memahami isinya, apalagi untuk mengamalkannya.
Hadirin azani Allah wa iyyakum, itu surat Al-Buruj ya. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai ya memahami surat Al-Buruj. Kita beralih atau kita melanjutkan ya kepada surat berikutnya, itu surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Surat ini disebut dengan surat At-Tariq karena ya di awal suratnya Allah Ta'ala berfirman was-sama'i wat-tariq. Ya, maka nuzuliha, tempat turunnya surat ini adalah Makkiyah, ya, turunnya itu ketika fase Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Adapun keutamaannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fil isya al akhirah was sama'i dzatil burud was sama'i wat tariq. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering membaca pada salat Isya itu surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Kemudian diriwayatkan oleh Jabir ya bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri wa sama'i dzatil buruj wa sama'i wat tariq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ya dalam salat zuhur dan salat asar itu surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak senang ya baca surat Al-Buruj, senang baca surat At-Tariq. Ini Nabi. Kita senangnya baca surat apa, Pak? Hah? Al-Ikhlas, ya kan memang ikhlasnya itu Pak. Al-Ikhlas, ikhlasnya itu memang begitu ya, nggak apa-apa ya. Jangan ngerasa bersalah Pak, ya. Jangan ngerasa bersalah. Syukur-syukur terus ya. Dinaikkan lagi ya menjadi surat apa? At-Takatsur misalkan, Al-Qari'ah dan sampai surat Al-Buruj seperti itu. Nah, kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Ya, Allah bersumpah dengan langit. Langit yang begitu luas, yang seolah tidak bertepi, hanya Allah yang tahu mana tepinya, mana batasnya. Wat-tariq. At-tariq disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Tariq itu adalah artinya, kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, artinya yang datang pada malam hari, Pak. Ya. Dan kalimat ini pernah disebut oleh Nabi, ya, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mendatangi keluarganya pada malam hari. Maksudnya apa? Ya, ketika misalkan kita safar, ya, ke Jakarta misal, kita mau pulang, usahakan sampai rumah itu pagi atau siang atau sore hari, Pak. Jangan malam hari. Kenapa? Ya, karena kalau malam hari itu istri kita itu dalam kondisi ya barangkali rambutnya acak-acakan begitu ya, tengah malam ya, bau iler seperti itu kan. Ya, kalau malam sudah tidur kan ilernya keluar seperti itu. Ya, atau bulu ketiak, mohon maaf, atau bulunya belum dicabut seperti ini, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kita dilarang untuk mendatangi istri kita di malam hari setelah safar barangkali ya. Ya, supaya diberikan kesempatan istri kita untuk berdandan. Ya, kalau pagi hari kan dalam keadaan fit begitu ya. Istri kita sudah mandi, atau siang hari atau sore hari seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apa itu at-tariq, yaitu an-najmu tsaqib. Ya, an-najmu itu bintang, ats-tsaqib al-mudi'u alladzi yathqabu adh-dhalam bidurihi, yaitu yang dapat menghilangkan kegelapan pada malam hari. Ini makna daripada at-tariq. Nah, ini contoh bahwasanya Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ya, ini contoh Pak, surat Tariq ya, surat At-Tariq. Ketika Allah bertanya, "Wa ma adraka mat-tariq?" Ya, "Wa ma adraka mat-tariq?" Kenapa sih Allah tanya ya kepada kita? Apa itu At-Tariq? Supaya kita benar-benar memperhatikan ya, apa itu At-Tariq? Agar kita bisa lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bintang, yang telah menciptakan langit, begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama, dengan langit, dengan bintang, adalah untuk menyampaikan satu hal dan beberapa hal yang lainnya. Apa itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ai ma kullu nafsin illa 'alaiha hafid.
bahwasanya tidaklah setiap orang melainkan ada penjaganya. Nah, ini Bang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Infitar, yang dimaksud penjaga di sini adalah malaikat yang menjaga kita untuk senantiasa mencatat ya amalan-amalan kita, ya perbuatan kita, ya disebutkan dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kalian itu terdapat penjaga, yaitu malaikat, ya pencatat yang mengawasi kita. Begitu, kiraman katibin, ya yang mencatat, yang mulia. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mana mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, kalau kerjakan berarti kaitannya adalah apa namanya sikap kita. Jadi perilaku kita, perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh kulit kita akan dicatat oleh malaikat sang pencatat. Bahkan lisan kita pun akan dicatat Pak, segala ucapannya Pak. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah ucapan dari sebuah kalimat melainkan akan dicatat oleh malaikat yang mengawasi kita. Nah ini Pak, jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kita ungkapkan. Hati-hati Pak. Ya kalau kita memang nggak kompeten dalam urusan tersebut, kita nggak usah ngomong. Takut salah. Terlebih perihal agama. Ya sekarang masalahnya itu adalah banyak orang-orang yang tidak kompeten di bidang agama, dia ikut ngomong. Seperti tadi contohnya, orang liberal, orang Indramayu. Ya, dia ini filsafat, ya liberal besar, tapi sok-sokan ya masuk ke urusan agama dia jadi kiai, bahkan nggak tanggung digelarinya apa, buya, kiai haji gitu ya, padahal tokoh liberal. Akhirnya apa, dia katakan semua agama itu sama, begitu. Dia tidak setuju kalau misalkan ada orang yang menyalahkan ini kafir, ini kafir, ini kafir, ya Yahudi kafir, Nasrani kafir, Majusi kafir, nggak setuju. Ya, karena apa? Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah untuk menentukan mana kafir, mana tidak. Nanti di akhirat, di dunia, ya nggak ada yang berhak untuk menentukan ini kafir atau tidak. Ini dia yang mengatakan begitu. Nah, setelah rame videonya, kemudian dia menyampaikan klarifikasi bahwasanya dia tidak pernah membenarkan seluruh agama. Tetapi dalam berdakwah dia katakan bahwa yang dia sampaikan hanya kebenaran Islam saja. Ya, tidak menyalah-nyalahkan agama yang lain. Benar nggak kira-kira Pak? Benar nggak kira-kira? Kita nih dakwah nih, ya. Kita hanya fokus menyampaikan benernya Islam saja. Tapi kita tidak menyatakan, tidak menyampaikan keburukan-keburukan agama yang lain, bahwasanya agama yang lain itu adalah syirik misalkan. Salah. Ya, benar nggak? Ya salah. Kalau seperti itu salah. Kalau misalkan setiap dai modelnya seperti ini, ya hanya menyampaikan kebenaran Islam tanpa mentahzir, tanpa memperingatkan manusia dari kesalahan-kesalahan agama lain, maka bisa jadi tidak ada satupun manusia yang memahami bahwasanya agama lain itu keliru. Ya, apa salahnya Kristen? Apa salahnya Yahudi? Apa salahnya Majusi? Akhirnya umat bertanya seperti itu. Kenapa? Karena dai-nya tidak ada yang menjelaskan bahwasanya agama yang lain itu menyimpang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri di banyak ayat menjelaskan penyimpangan-penyimpangan agama lain. Ya. Contohnya ya dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, ini jelas banget ya, mereka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini Allah yang bilang. Juga Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Begitu. Adapun sebaliknya, maka mafhum mukhalafahnya daripada ayat ini, maka agama yang lain gak diridhoi. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, sangat jelas sekali. Nah, sehingga tidak boleh kita main-main dengan ucapan. Ya, hati-hati. Sebab ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallama bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah. La yulki laha balan, kata Nabi. Ya, yang dia tidak menganggap penting perkataannya tersebut. Yahwi biha fi jahannam. Yang akhirnya memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ini kita saksikan, Pak.
Betapa banyak orang-orang yang tidak peduli dengan perkataannya. Ya, mau kufur kah? Ya, urusan sendiri gitu kan. Gak peduli. Ya, mau perkataannya ngomongnya kebun binatang, ini sering kita lihat, ya. Maka betapa banyak orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka ya karena lisannya. Hati-hati. Jangan merasa cukup, Pak. Ya dengan sholat malam yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan, puasa sunnah yang kita laksanakan, ya. Jangan merasa cukup sampai kita pun bisa membenahi lisan kita. Sebab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Nabi tentang kondisi wanita di zaman Nabi. Ada seorang wanita yang dia ini rajin sholat malamnya. Ini ibu-ibu nih, ya, diharap untuk memperhatikan hadis ini, Bu. Ya, ada seorang wanita ditanya, ya, maksudnya ditanya Nabi tentang seorang wanita. Yang mana wanita ini rajin sholat malamnya, rajin puasanya, ya, rajin sedekahnya, dan dia itu baik. Tetapi tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia itu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Kata Nabi, gak ada kebaikan baginya. Dan dia termasuk ya penghuni neraka. Ini ngeri, Pak. Kenapa demikian? Karena lisannya. Hati-hati, Pak. Ya, yang sama modelnya dengan lisan apa? Tulisan. Hati-hati juga dengan tulisan kita yang kita tulis di Facebook. Ya, jari jemari kita ya pun akan dipertanggungjawabkan. Jangan asal share. Saya sering kali negur, Pak. Ya, orang-orang yang sembarangan share video. Padahal video-video tersebut penyimpangan, begitu ya. Tentang penyimpangan akidah. Saya tegur begitu ya. Saya ingatkan. Ya, ada yang teman, ada yang saudara, ada yang keluarga begitu. Saya tegur. Ya. Karena memang itu penyimpangan, terlebih kalau penyimpangan akidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Falyanzuril insanu, maka hendaknya manusia melihat. Melihat di sini bukan sembarang melihat, tapi benar-benar memperhatikan mimma khuliq, ya, dari apa dia diciptakan. Ya, tujuannya apa? Ketika kita diperintah oleh Allah untuk melihat proses penciptaan kita, Pak. Yang semula kita ini adalah terbuat dari mani. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an disebutkan mani ini adalah ma'un mahinun. Apa itu ma'un mahinun? Adalah air yang menjijikan, Pak. Allah sendiri yang bilang ini. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ya, bukankah aku menciptakan kalian dari air yang apa? Menjijikan. Kita perhatikan prosesi penciptaan kita yang semula ini adalah air yang menjijikan, yang bernama mani, yang kadangkala kita ini jijik sendiri, Pak. Ya tidak, Pak. Dengan mani kita, mohon maaf, bertemu dengan sel telur, ya, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna dan menjadi manusia. Ini prosesi singkat manusia, Pak. Siapa yang menciptakan? Allah taala. Dan tujuannya ketika kita benar-benar bisa menghayati, merenungi proses penciptaan manusia, tujuannya apa? Agar hilang kesombongan dari diri kita. Kita ini bukan apa-apa. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wahai orang yang keluar dari kedua lubang manusia, ya, kenapa kalian sombong? Kedua lubang ini adalah apa? Adalah lubangnya laki-laki, alat kelaminnya laki-laki, dan alat kelaminnya perempuan. Ya, alat kelaminnya laki-laki ini mani. Ya, kemudian alat kelaminnya perempuan adalah ya sudah berbentuk bayi manusia. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Maka dijelaskan dalam kitab tafsir, ya, Aunur Rahman fi tafsiril Quran, apa tujuan ya kita ini merenungi proses penciptaan manusia adalah liya'rifa asli khalqihi wa da'fihi, agar dia ini mengetahui asal penciptaannya dan memahami kelemahannya, waliya'lama azima qudratillahi azza wajal, dan memahami betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tarifu bil mi'ad, dan dia akan memahami bahwasanya dia ini akan dikembalikan, ya, akan bertemu dengan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwasanya dia ini akan mati.
Nah, disebutkan di dalam ayat berikutnya, khuliqa mimma indafiq. Bahwasanya dia ini diciptakan min ma'in dafiq. Apa itu ma'in dafiq? Wa huwa maniyur rajul alladhi yandafiqu biladzatin wa quwwatin. Ya. Nah, ini apa sih makna mani? Dijelaskan dalam kitab ini adalah mani, yang dimaksud mani di sini adalah maninya laki-laki. Alladzi yandafiqu biladzatin, yang dia itu keluar ya dalam kondisi muncrat ya dengan lezat dan kuat. Ya, ini betul seperti itu, Pak. Ya, mani itu muncrat ya, Pak ya. Ya, kalau yang nggak muncrat berarti mungkin ada masalah barangkali seperti itu ya. Nah, ini makna. Ini mohon maaf, ini bukan jorok, Pak ya. Ini bukan jorok. Ini kita menjelaskan sebuah ayat apa sih yang disebut, yang dimaksud dengan mani. Jadi mani itu adalah cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki, ya, keluarnya itu muncrat dalam keadaan lezat. Begitu. Biasanya itu keluar ketika bercumbu dengan istri. Dan mani ini suci, Pak. Ya, meskipun menjijikan tapi suci. Berbeda dengan madhi. Ya, berbeda dengan wadi. Ini harus bisa membedakan nih. Ya, yang sudah balik ya. Saya yakin sudah balik semua, Pak ya. Ya. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Ya, madhi itu sama kayak mani modelnya. Artinya keluar itu dalam kondisi lezat begitu ya, tapi tidak muncrat seperti itu. Dan keluar itu biasanya ketika sedang bercumbu ya, atau melihat ya sesuatu misalkan dari aurat wanita begitu ya. Nah, itu keluar, maka itu disebut dengan madhi. Tetapi madhi ini hukumnya beda dengan mani. Kalau madhi itu najis, Pak. Ya, meskipun najisnya ini tergolong najis mukhafafah. Ya, bukan najis mutawasitoh, apalagi mughalladhah. Nah, kalau najis mukhafafah sebetulnya gampang cara membersihkannya. Cukup kita ambil air, diciprat-cipratin saja. Ya, nggak harus zatnya itu benar-benar hilang 100%, enggak, begitu ya. Diciprat-cipratin begitu sampai basah, misalkan clear sudah. Itu dianggap suci karena mukhaffafah. Nah, ini, Pak. Jadi hati-hati, meskipun mukhaffafah ini najis. Jangan sampai ya bapak-bapak di sini nih ya bercumbu dengan istri, keluar madhi, ya enggak, bukan mani ini, nggak usah mandi lah gitu ya. Iya, nggak usah mandi, betul. Tapi tetap harus dibersihkan ketika hendak sholat seperti itu, karena dia itu najis ya, yang bisa menghalangi keabsahan sholat kita ya ketika belum dibersihkan madhi ini. Nah, selain madhi ada yang namanya wadi ya. Kapan wadi ini keluar? Misalkan habis badan capek, Pak ya, biasanya itu keluar bangun tidur ya, kemudian habis capek-capek lah begitu, atau ketika eh, kita ini mau buang air besar atau buang air kecil, itu biasanya keluar ya, kadang-kadang itu, nggak biasanya, nggak tiap waktu gitu ya. Nah, itu keluar, maka itu wadi. Apa hukumnya? Nah, juga najis ya. Ini wadi najis, madhi najis. Yang suci itu mani, begitu. Nah, Nabi SAW pernah ditanya. Jadi Ali radhiyallahu anhu ini mantunya Nabi, Pak. Ali ini orang yang gampang keluar madhinya, ya, sampai-sampai ketika dia itu sering keluar madhi, malu ingin bertanya kepada Nabi. Sebab apa? Lihat bahwasanya ya Fatimah itu istrinya Ali. Fatimah ini anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia nyuruh sahabat yang lain untuk tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Cukup bersihkan saja, sucikan saja, dan kemudian berwudu seperti itu. Maka hukum mensucikan madhi wajib, tetapi wudunya itu sunnah ya. Hukum mensuci madhi itu wajib, maka berwudunya itu sunnah ya. Kalau berwudu nggak wajib ya ketika keluar madhi. Berapa menit lagi? 4 menit. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang prosesi penciptaan manusia. Ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi dikumpulkan penciptaan manusia itu di perut ibunya selama 40 hari itu berbentuk nutfah. Nah,
Nutfah ini mani. Selama 40 hari misalkan nih, suami istri bergaul. Kemudian mani seorang laki-laki itu masuk ke rahim istri. Ya, bertemu dengan sel telur. Maka selama 40 hari, Pak, di rahim itu berbentuk apa? Mani saja. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari menjadi mani, berubah menjadi alaqah. Itu segumpal darah. Selama kapan? 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah segumpal darah, gitu ya, selama 40 hari, maka berubah menjadi mudghah. Ya, selama 40 hari. Ya, ini proses penciptaan manusia. Mudghah itu apa? Daging. Nah, kemudian setelah usia 40 kali 3 berapa, Pak? 120 hari. Maka diutuslah malaikat untuk meniup ruh ke dalamnya. Nah, sehingga hati-hati. Ya, ada hukum di sini. Bisa terjadi hukumnya disamakan dengan pembunuhan. Ya, bagi seorang ibu yang menggugurkan anaknya ya di usia 120 hari, maka dia dihukumi seperti membunuh manusia yang bernyawa karena memang dia sudah bernyawa. Begitu ya. Berbeda hukumnya kalau misalkan dia menggugurkan ya anaknya di bawah umur 120 hari. Begitu ya. Dia tidak seperti membunuh anak manusia karena belum ada nyawa di dalamnya. Ya, boleh nggak digugurkan? Boleh. Kalau misalkan kondisi badannya itu memprihatinkan, sakit parah, tidak mungkin melahirkan, misalkan kalau lahir taruhannya bisa nyawanya itu mati, misalkan ya, melayang begitu ya, maka boleh digugurkan. Ya, tapi kalau misalkan kemudian sudah 120 hari, ya, maka bisa dihukumi dia seperti membunuh anak manusia. Ya, hukumnya boleh enggak? Ya, kita misalkan nih, ada seseorang, ya, dia ini punya kandungan usianya sudah 120 hari, Pak. Kemudian dia dalam kondisi darurat, mana yang harus dibunuh? Mana yang harus mati? Apakah anaknya atau ibunya? Mana yang lebih baik? Nah, kira-kira ini ada pertanyaan yang barangkali sering terjadi di lapangan. Insya Allah nanti akan dijawab di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, itu yang dapat kita sampaikan dan kita fahami. Semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.